Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas ke laporan yang berikutnya. Di sini yang keempat itu ada laporan arus kas ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cash flow statement. Nah, sebelum saya masuk ke cara pengerjaannya, saya harus menjelaskan dulu laporan arus kas itu pada umumnya seperti apa gitu ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, laporan arus kas itu adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran kas pada satu periode tertentu. Jadi, di laporan arus kas ini sesuai dengan namanya, arus kas. Jadi, laporan ini akan berfokus pada arus kas perusahaan. Arus kas yang dimaksud adalah tadi pemasukan dan pengeluaran kas di perusahaan itu gitu. Jadi laporan ini hanya akan membahas segala sesuatu tentang kas yang berhubungan dengan kas perusahaan gitu. Nanti pada akhirnya akan ketahuan juga nih apakah si perusahaan itu untung atau rugi, karena bisa dilihat dari saldo kas di akhir periode nanti itu bertambah atau berkurang kayak gitu. Nah, terus untuk menyusun arus kas, laporan arus kas itu caranya atau metode yang digunakan itu ada dua. Yang pertama itu ada metode tidak langsung atau indirect method, dan ada metode langsung atau direct method. Nah, yang akan kita kerjakan di laporan keuangan ini yang formatnya seperti ini itu adalah ini metode indirect method ya, atau metode tidak langsung gitu. Dan biasanya memang metode yang digunakan secara umum itu adalah metode tidak langsung ini gitu. Nanti kalau ke penjelasannya metode langsung, kalian bisa search sendiri di Google dan baca perbedaannya apa ya. Nah, terus ketika kita menggunakan metode tidak langsung, ada beberapa komponen yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan tersebut gitu ya. Komponennya ini udah saya tulis, tapi sebelum masuk ke komponen, kalian juga harus tahu bahwa yang dibutuhkan atau sumber data yang digunakan untuk membuat laporan arus kas adalah yang pertama, laporan laba rugi periode yang berjalan, dan yang kedua, neraca periode yang berjalan dan periode sebelumnya. Jadi kalau kita menyusun cash flow statement ini, yang digunakan itu bukan worksheet ya. Bukan worksheet ya, bukan yang ada di soal ini. Tapi yang digunakan tadi laporan laba rugi yang berjalan dengan neraca yang sama yang tahun sebelumnya. Jadi kita akan bolak-balik ke ini, neraca atau balance sheet. Di sini kan udah ada pembandingannya antara neraca yang sedang berjalan yaitu tahun 2019 dengan neraca yang sebelumnya 2018. Jadi ini yang kita butuhkan. Jadi nanti ketika pengisian cash flow, kalian tidak lihat dari worksheet, tapi kalian lihatnya dari angka yang ada di balance sheet dan income statement yang ini. Nih, yang income statement atau laporan laba rugi yang udah kalian kerjain beberapa minggu yang lalu ya, atau minggu yang lalu saya lupa gitu ya. Jadi kalian gak akan lihat ke worksheet, tapi kalian lihat ke laporan-laporan yang udah kalian susun sebelumnya gitu. Khususnya ini laporan neraca ini gitu ya, itu yang dibutuhkan. Terus baru kita masuk ke komponen cash flow dalam metode tidak langsung atau indirect method. Yang pertama adalah komponen arus kas dari kegiatan operasional. Nah, arus kas dari kegiatan operasional ini apa? Yaitu arus kas yang berasal dari transaksi kegiatan perusahaan itu sendiri. Ya, jadi dari kegiatan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi contohnya kayak ada penerimaan uang dari konsumen, atau kita bayar pelunasan pajak dan lain sebagainya. Pokoknya dari kegiatan perusahaan itu sendiri gitu ya. Ini yang termasuk dalam kegiatan operasional, ini bisa kalian lihat sendiri. Terus yang kedua itu komponennya adalah arus kas dari kegiatan investasi. Nah, ini itu adalah arus kas dalam bentuk investasi aset tetap seperti penjualan atau pembelian aset tetap. Nah, di sini kan
Isinya itu ada penjualan yang didapatkan dari penjualan kendaraan. Terus di sini ada pembelian kendaraan. Di sini juga ada pembelian tanah. Pokoknya yang penjualan atau pembelian aset tetap deh ya, yang kayak gedung, tanah, kendaraan, mesin dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, di sini ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, arus kas pendanaan ini adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Contohnya, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Ya, pokoknya yang kayak tentang saham, obligasi, terus pinjaman bank itu akan masuk ke kegiatan pendanaan gitu. Nah, inilah 3 komponen yang akan membentuk laporan arus kas gitu ya. Sampai sini dulu penjelasan umum tentang arus kas. Nanti di video selanjutnya langsung saya jelaskan mengenai cara pengisian laporan arus kas ini ya. Bisa kalian tulis dulu catatannya kayak saya biar tahu ini dapatnya dari mana, ini kegunaannya apa dan lain sebagainya.